Ini kedua kalinya gue ngobrol sama tetangga kita yang sedang mengejar impiannya di New York. Dia adalah Pandji Pragiwaksono. Jujur, gue ngerasa obrolan kita kali ini lebih deep daripada sebelumnya. Tentang pengorbanan Pandji dan juga pengorbanan keluarganya dalam mengejar impian Pandji sebagai stand-up comedian. Di sini juga Pandji bercerita the dark side of chasing a dream yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang banyak. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Sekarang gue lagi menuju ke Comedy Club, ketemuin Pandji Pragiwaksono. Dia ada 3 sesi hari ini, katanya jam 3, jam 5, sama jam 7. Gue bilang, yaudah gue datang yang jam 3. Gue pengen ngecek dia nge-stand up seperti apa. I'm excited. Alright, let's go meet him. Kita akan pergi ke West Side Comedy Club dan katanya dia di situ sering manggung. That's it. So here we are, and here's the guy. Saya di sini untuk lari. Kebalik bro. Oh, balik ya. Wow, lu bakal open mic abis ini? Ini mau open mic di bawah, nyobain jok-jok baru. Let's go. Tipis-tipis belum tentu lucu tapi nih bro. Gak apa-apa bro. Ya, kita coba ya. Gue ketawa sopan. Iya. Gila, ini pertama kali nih gue ke Comedy Club. Alright, so breaking news, guys. I quit porn. Yeah. That's it for me. Thank you very much. Oke, tadi udah selesai nonton open mic-nya Pandji. Lucu bro. Terima kasih. Lucu. Tapi gitu kan, maksudnya kita juga kelihatan peserta-peserta lain juga agak-agak rusty, masih baca. Masih baca. Karena memang open mic. Ya. Tapi ini pertama kali banget gue di Comedy Club, jadi gue ngerti banget. Gila ya, nggak gampang ya. Nggak gampang men. Gila, yang tadi kayak banyak yang gemeteran. Dia sambil baca ambil gemeteran. Dia tuh tangannya, kakinya kayak gemeteran gitu. So, ya. Wow, what an experience. Oke, gue bener-bener lagi ngerasain banget the New York experience ya. Naik subway sama Pandji. Kurang New York, harusnya nemu gembel di sini. Kadang-kadang suka ada gembel tidur di sini, tapi ini lagi oke. Nanti malaman mungkin. Gak ada ini ya, cewek-cewek yang pakai baju sekolah Jepang gitu. Salah kereta kayak gitu. Salah negara. Gila, gara-gara ada dia, gue jadi pengen melucu gitu. Yeah. Tapi gak lucu. Jadi gue sama Pandji sekarang lagi menuju ke apartemen tempat syuting Friends. Betul sekali. Jadi
seperti kita tahu idola kita bersama Matthew Perry meninggal dunia. Itu yang jadi Chandler di serial Friends. Betul. Dan orang-orang pada banyak naruh bunga di bangunan yang kalau di Friends itu jadi established shotnya itu udah mulai ramai tuh kelihatan. Oh wow, oh iya Romeo. Jadi Yeah. established shotnya si apartemennya si Friends tersebut, jadi kita kesana untuk paying homage lah, ikut berduka. Asli, gue ngefans banget Asli. juga sama Chandler. Yeah. Gue suka banget jokesnya dia, karena dia itu mukanya flat banget tapi lucu gitu. Dan apa yang pas ada satu line yang gue suka banget ketika Monica bilang sama Chandler gitu, "Are you sure you can handle this?" Practically Handle is my middle name. Like literally dari namanya Chandler, Handle itu is the middle name. Itu gue bilang, oh itu jago Bagus sih, sih. itu bagus sih jokesnya sih. Jadi di belakang gue itu tempat dimana Friends itu kalau misalnya dari exterior shotnya kan mereka kesannya kayak stay di apartemen ini gitu. Tapi sebenarnya kan semua shotnya itu kan ada di dalam studio. Nah, tapi di exterior shotnya ini dan karena kemarin Matthew Perry baru aja meninggal, jadi a lot of people kayak ninggalin bunga di situ untuk ngasih tahu kalau misalnya mereka turut berduka cita. Kebanyakan fansnya Friends ya, kayak gue. Dan ini gue pas banget sih lagi ada di sini karena gue emang personally suka banget sama si Matthew Perry. Dari kalau di Friends tuh karakternya namanya Chandler, dan gue suka dia nggak tahu ya secara aktornya aja gitu. Selain di antara semua banyak orang yang suka Joey gitu misalnya, tapi kalau gue lebih suka Chandler. Dan bahkan ketika dia udah keluar dari Friends pun ada film judulnya, ada series yang dia perankan juga, itu namanya Sunset Boulevard kalau nggak salah, dan itu gue nonton sampai habis karena gue suka sama si karakternya Matthew Perry di dalam Sunset Boulevard itu sendiri. Oke, Ji, ini gokil sih man. Nggak, maksudnya ini si Friends itu nggak pernah syuting di sini. Nggak pernah. Tapi rame banget orang-orang di sini. Gue jadi ngerasa sih karena gini, kita berdua kan entertainer. Betul. Oke, kita pernah main film, kita pernah do a lot of things in the entertainment world. Lo Di nulis TV industri juga TV kita. industri, lo nulis buku juga, lo bikin acara di Metro TV juga gitu. Kayak kita bakal se-impact dia gak sih? Waduh. Kalau dibandingin sama Friends sih agak susah ya. Iya Cuman sih. it's good to know bahwa karya kita, dalam hal ini karyanya Matthew Perry ya, udah lewat berdekade-dekade, tapi kedekatannya itu masih terasa, itu ajaib loh. Yeah. Bayangin bikin sebuah karya yang begitu impactful sampai kapanpun orang masih inget gitu, dan orang bahkan bersedia untuk naruh bunga di bangunan yang jadi established shotnya aja, exterior shotnya aja, nggak pernah disyutingin, tapi ya mungkin orang pertama yang naruh tuh yang mesti kita apresiasi ya, karena dia yang memulai semuanya. Tapi gue sih berharap apapun karya yang kita buat itu lekat lah di benak yang menikmati. Iya, bahkan aktor-aktornya aja nggak pernah datang ke sini gitu kan. Enggak. Mereka di LA semua kali ya. Betul. Nah, gue jadi penasaran sama lu sih bro. Kayak lu sebenarnya udah lumayan established di Indonesia, ya. Udah lumayan established. Gue udah pernah datang ke stand up-nya lu pas di Yang Kokas ya? Kokas. Iya. Itu berapa ribu orang yang datang? 3.500 Nah, abis itu setelah itu lu sempet di show. JCC, Iya. yang di Plenary Hall 5.000, sama di Istora 7.500. Dan tadi gue baru aja ngelihat dia di depan 7 orang. What kind of legacy sih yang sebenarnya pengen lu tinggalin gitu? Wow. Ya, berat nih man. Karena nggak pernah ada yang nanya aja sebenarnya. ya Kind of legacy, gue rasa sih. Dan gue nggak tahu legacy gue apakah nyambung dengan orang lain, tapi I would say never kill your dreams. Kalaupun orang ngerasa lu udah sampai ke sebuah titik, tapi buat lu ada lagi yang ingin lu capai, entah itu ke atas lagi atau bahkan ke samping gitu, kejar aja gitu. Gue tuh terinspirasi sama banyak orang. Gue punya kenalan, dia kerja di oiling, duit banyak, tapi nggak ngerasa fulfill gitu.
Terus dia bilang, kayaknya gue mau ke sektor publik deh. Dia ngulang lagi belajar hukum dan sekarang jadi lawyer dengan duit yang jauh. Tapi itu fulfilling. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di hati lo yang pengen lo kejar, menurut gue sih kejar aja. I don't know if it's a legacy or not. At least that's what I'm trying to do. Gue punya mimpi dan punya cita-cita. Gue kejar aja, ngapain mati penasaran. Tapi maksud gue, lu di plenary hall 7.500 orang Di itu Stora. di Stora 7.500 orang pendapatannya dibandingin sama sekarang ketika lo ngelakuin hal yang sama cuman dalam bahasa Inggris, lo dibayarnya berapa sih paling gede kalau misalnya di sini di Amerika? Gue pernah paling gede $75 per show. Paling murah thank you. Dan sering lagi. Dibayar thank you, sering. Jadi kayak apakah ini legacy yang pengen lu tinggalkan buat anak-anak lu misalnya, atau suatu saat orang Indonesia tiba-tiba pada datang ke West Side Comedy Club abis itu yang kayak naruh bunga ketika lu meninggal nanti. You know what I mean? Like kayak Panji ini pertama-tama awal-awal di sini nih, dia taruh bunga di situ. You know like you know, se-impactful apa sih kita kayak. Nggak tahu, gue sih cuman sejujurnya gue cuman ini sesuatu yang egois, gue cuman mikirin diri gue sendiri. Tapi kalau ternyata jadi inspirasi untuk banyak orang pengen nyoba untuk Indonesia, untuk ke New York dari Indonesia, gue akan dengan senang hati sih. Gue I mean if I can do it, everybody else can do it. Gue nggak pinter-pinter amat gitu, hanya saja gue terencana. Soalnya ini gue rencananya dari 2017-2018 kan. Oh wow, ya benar sih. Jadi jangan liar juga, maksud gue jangan gila gitu. Semuanya Ya. itu terencana, terukur, itu yang gue lakuin. Dan ada resiko the worst case scenario-nya Udah disiapin. Ya udah disiapin semua. Gue tanya tadi pendapatan lu sekarang dari mana nih? Ternyata di Indonesia udah di set up semuanya gitu kan. Jadi pendapatan terus masuk walaupun melalui walaupun rupiah. Iya. Nah, tapi cost of living-nya dolar ya, Iya, tapi tetap iya. aja minimal ada gitu kan. Betul sekali. Berjuang, namanya juga berjuang demi mimpi. Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan. Satu perjuangan sebagai komedian, satu perjuangan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Udah mah persaingannya berat, secara industri juga berat to come up gitu. Anak-anak gue tuh nggak pernah berubah hidupnya, seumur hidupnya. Life is good, everything is on a silver platter, gitulah kasarnya. Right. Lalu sekalinya berubahnya ekstrim sekali. Gue sama istri gue bawa anak gue ke psikolog untuk memastikan bahwa perubahan ini tuh Nggak terlalu ekstrim. iya, belakangan nge-google, ternyata di sekolahnya anak gue tuh ada penembakan. Padahal, bayangin, itu sekolah bagus loh. Tembak itu di bus stopnya anak gue. Anak gue tuh naik bis dari situ. Jadi, untuk anak-anak berat, untuk istri gue berat sekali. Ya. Anjing, gue bukan ayah yang baik ternyata selama ini. Dan istri gue yang, gimana dia bilang, gila lu, ini udah berkorban dan lu, awas aja kalau nggak sukses. Itu udah berkorban buat lu.